Halo semuanya, jadi udah tahu ya untuk update weekly analysis ini ada perubahan dari announce di grup. Nah jadi kalau untuk yang ini, yang aku record ini secara overall untuk bulan April harusnya spesifik ke ke minggu lalu aja. But I want to see a general condition di bulan ini seperti apa sekalian. Nah jadi um, ini untuk Jabodetabek terutama. Nah, based on berita-berita yang beredar gitu selama 3 minggu lebih, itu fokusnya lebih ada di case Marunda terkait dengan yang batu bara itu. Nah, jadi ada berita terbaru kalau misalnya di Marunda itu setelah mereka observasi, ada di sini dia apa namanya pengukuran ulang ya tanggal 5 sampai 7 April itu katanya hasilnya itu di bawah ambang batas. Nah, kita akan ngecek tuh di kayak hari-hari itu tuh sebenarnya ada apa aja sih kayak gitu. Nah, jadi ini mungkin buat overall month. Jadi tuh ada dibagi 3 event ya, 3 event. Jadi 10 hari pertama di mana di sini bisa kelihatan kalau ada apa relatively good ya, good to moderate. Dan di sini ada waktu-waktunya Marunda juga nih yang observasi tadi berdasarkan based on news. Nah, event kedua ini dia seems constant bad. Itu kelihatan patternnya dia jelek. Nah, tapi masuk di event ketiga ini dia um, udah mulai agak fluktuatif banget nih gitu. Udah mulai naik turun banget kayak gitu sih. Jadi dia patternnya beda sendiri itu kemarin. uh, jadi apa yang terjadi di event pertama? Tadi kan dia relatively good ya, yang event pertama. Nah, itu udah ya as expected, itu kemungkinan besar dari wind speed-nya yang tinggi gitu. Dan ternyata didukung sama juga sama hujan nih. Frekuensi hujan lumayan tinggi juga di 10 hari pertama itu. Nah, ini juga udah sesuai ekspektasi juga kalau ini ada hubungannya sama sistem skala besar atau tadi ya ada intinya ada suplai angin gitu yang dominan dari satu arah. Nah, kalau untuk di 10 hari pertama ini dia dominan dari arah Asia yang mana intinya mereka itu supply anginnya itu dia isinya udara-udara banyak uap air dan ya banyak uap air itu leads to rainy clouds kayak gitu sih. Makanya sini kelihatan frekuensi hujannya dia lebih tinggi. Nah, terus masuk ke event kedua yang mana tadi constant bad itu dugaan awal juga ya anginnya nggak terlalu kenceng gitu ya. Terus hujannya juga pasti lebih dikit gitu dan ternyata benar di sini event kedua ini. Kalau dilihat juga benar nih dia dari skala besar juga suplai anginnya dia ada tendensi lebih datang dari arah selatan atau Australia yang ngebawa udara kering. Udara kering berarti ya udah dia less uap air gitu. Jadi pembentukan awan hujannya lebih sedikit. Nah, terus yang event ketiga, dia yang mulai fluktuatif itu awalnya kepikirannya em, mulai balik nih ke pattern lokal. Jadi nggak skala besar tuh nggak main. Tapi ternyata di event ketiga ini dia muncul bibit siklon 98S yang mana bibit siklon ini kan yang selama kita tahu kan dia bisa lebih banyak ngebikin episode yang bagus gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya setelah diobservasi lagi benar-benar bibit siklon tuh depends on apa ya pergerakan mereka dan kekuatan mereka gitu as time goes on. Jadi nggak nentu bisa bikin bagus atau bisa bikin jelek secara apa ya konsisten kayak gitu. Nah, ini yang masih dalam observasi analisis kita. Nah, yang buat Marunda lagi, jadi di kasusnya Marunda tadi, em, kenapa nilai di bawah ambang batas, tapi ternyata itu ya ada dukungan juga tuh dari si sistem skala besar tadi ya, yang mana leads to higher rain gitu kan, intensitas hujannya tinggi dan em, apa
anginnya juga kencang, gitu sih gitu. Nah, ini mungkin secara overall tadi yang udah aku sempet sebutin. Ini event pertama, tadi kan banyak hujan ya, sama apa banyak angin kencangnya. Jadi dia dari arah Asia, dari arah atas masuk ke Selat Sunda kayak gitu. Ini angin kencang, terus tadi akan uap air, jadi banyak apa namanya awan hujan. Terus yang buat di event kedua yang constant bed itu dia tadi ya cenderung dari arah timur. Nah, jadi intinya kenapa tiba-tiba dominan di 10 hari pertama dari arah atas, terus yang 10 hari kedua dia dari arah bawah. Nah, jadi ini ada hubungannya sama Typhoon Malaka. Ini kalau ada yang tahu pernah dengar, jadi ada Typhoon Malaka di dekat Filipina. Nah, itu dia track apa ya? Kenapa bisa tiba-tiba berubah tuh karena dia track apa ya? Jalur sama si kekuatan Typhoon Malakanya, ya intinya dia ngeredam angin lah, supply angin. Makanya yang angin dari atas tuh dia nggak ada. Jadi bisa kelihatan sini anginnya semua dari arah selatan. Kayak gitu sih. Terus, nah ini yang Typhoon Malaka tadi. Nah di waktu-waktu itu tuh dia emang lagi jadi strong typhoon dan emang geraknya tuh dia di hari-hari itu ya di posisi yang mendukung banget lah untuk menahan suplai angin ke Indonesia. Terus yang event ketiga yang tadi dia fluktuatif banget sampai sekarang gitu ya. Ini dia ada bibit siklon 98S gitu. Tadinya expect untuk bergerak menjauh dari Indonesia tadinya gitu. Karena biasanya gitu. Tapi ini agak beda si bibit siklon ini. Dia dari awal pertama kali muncul sampai hari ini juga itu stay terus di tempat yang sama. Tapi kalau misalkan lihat dari forecast windy, jadi di sini oke, kita mau coba forecast dulu langsung ya. Nah, ini tadi jadi dia muter-muter aja di sini si bibit siklonnya gitu. Ini efeknya sebenarnya agak nggak konsisten ya. Di hari-hari awal dia bikin apa fluktuatif banget, bisa ekstrim bawah, ekstrim atas gitu. Bisa bagus banget, bisa jelek banget. Nah, tapi apa as time goes on sampai hari ini dia agak bikin ini ya air quality-nya lumayan bagus. Tapi kalau dari forecast windy, jadi ada satu sumber baru windy.com yang mana dia bisa nge-forecast rain and wind. Nah, di sini kalau ngelihat sih bibit siklon ini dia baru akan menjauh sekitar weekend ini. Jadi mungkin di hari Sabtu atau Minggu tuh udah mulai melemah dan menjauh. Yang mana efeknya ya udah nggak ada angin kencang lagi nih yang masuk ke Jabodetabek terutama kayak gitu sih. Tadinya sempat dipredik nih dari JTWC ini Joint Typhoon ini dia di Hawaii, intinya mereka suka nge-forecast dari si perkembangan siklon ini seperti apa. Tadinya sih katanya bakal jadi siklon tropis. Tapi kalau ngelihat perkembangannya kayak bahkan melemah kayak gitu. Nah, kemungkinan lebaran nanti bisa jadi um, apa ya pola pattern air quality-nya sedikit balik ke kondisi um, yang menuju jelek, kemungkinan kayak gitu. Tapi nggak akan jelek-jelek banget since beberapa hari ini tuh dia bagus. Nah, terus balik lagi kita udah ngomongin oke tadi forecast and overall ini ya whole event yang terjadi di bulan April. Nah, khususnya Marunda tadi ini mungkin lebih sedikit deeper analysis yang terjadi dari sensor-sensor kita yang dekat sama si Marunda. Jadi di sini ini ada nilai ambang batas ya. Ini ngikutin dari si BMKG. Dia di segini nilainya ambang batas dari BMKG. Kalau misalnya WHO kan di segini ya. Nah, ini emang nilainya di bawah ambang batas gitu secara rata-rata. Tapi ya tadi karena apa? Karena ada angin juga ya, angin sama si hujan tadi kayak gitu. Terus ini ngelihat dari humidity temperatur, ini lebih untuk apa ya? New finding aja sih sebenarnya gitu. Jadi untuk persensornya seperti apa? Nah, ini
Ya, intinya sih dari humidity dan temperature ini lebih ngeliatin beda antar sensor, dia yang lokasi dekat pantai seperti apa, humidity-nya sama yang lebih jauh seperti apa, dan temperatur ini lebih ngeliatin nih ternyata selisih-selisihnya kalau di pagi hari. Kan kita tahu ya kalau pagi hari itu common thing terjadi smoke, itu terutama ya. Dan di sini ini untuk mendukung analisis-analisis selanjutnya aja intinya. Ya. So, what's the point gitu? Fun fact-nya adalah pertama, jadi observasi yang dilakukan sama ini ya, either PTKCN itu tuh ada di hari-hari yang memang ya emang angin kencang dan hujannya ada gitu. Nah, ini intinya progres lebih lanjutnya akan ada di blog gitu. Nah, terus jadi rekomendasinya tadi ya, jadi kalau udara itu kan karena selalu berubah, kita perlu pemantauan lebih lanjut nih, lebih panjang gitu untuk ngeliat dari pola, pertama dari satu sumber kayak gitu. Terus yang takeaway kedua adalah, jadi selama bulan April itu pattern-nya lumayan jelas. Ya satu waktu itu bisa beda, beda dan beda gitu. Nah ini jadi apa ya bekal untuk analisis di masa-masa transisi ini. Tuh. Ya kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya yang akan coba uji coba terus adalah mau coba nge-forecast apa ya role click forecast kasar gitu dari satu sumber yang namanya Windy itu. Dan ya tadi sih ngeliat potensi-potensi pergerakan skala besarnya gimana, yang mana tadi ya itu bisa ujung-ujungnya nge-effect ke panas udara di satu lokasi itu. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mangga bisa di PM atau mau di Slack atau mau di grup, silakan. Thank you.